Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Aku hendak mengucap syukur. Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Ayat 28, Allahku, engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kembali ke ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus mengucap syukur, para bangsawan mengucap syukur, bangsa Israel harus mengucap syukur, orang percaya harus mengucap syukur. Dan saya lihat bahwa ucapan syukur, mengucap syukur itu adalah pintu gerbang mujizat. Amin. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat di hari-hari yang akan datang, banyaklah ucap syukur di hadapan Tuhan. Kenapa ucap syukur? Itu adalah pintu gerbang mujizat, 5 roti 2 ikan, ditaruh di tangan Tuhan Yesus, dan Yesus mengucap syukur. Yang terjadi adalah, mujizat terjadi di tangan para murid, mujizat terjadi di tangan orang Israel, dan mereka makan sampai kenyang. Disuruh kumpul sisanya masih ada 12 bakul. Ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari dalam kubur, Yesus berdoa dengan ucapan syukur. Langit terbuka, kemudian pintu kubur dibukakan, Lazarus hidup. Kehidupan Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Ketika saudara mengucap syukur, maka kita akan menyaksikan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Dan bila kita renungkan, sesungguhnya
Perjalanan hidup kita, setiap waktu, setiap menit, setiap jam, itu adalah rangkaian mujizat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Perjalanan hidup saya setiap hari adalah rangkaian mujizat. Dan banyak orang lupa mengucap syukur karena itu. Banyak orang beranggapan bahwa mujizat itu terjadi adalah suatu perkara yang luar biasa mengherankan, yang spektakuler, seperti misalnya saudara lihat orang lumpuh berjalan, saudara lihat orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, ya, dan orang sakit disembuhkan. Terobosan terjadi di dalam pekerjaan kita, lalu kita berkata bahwa itu mujizat yang spektakuler. Enggak harus seperti itu. Itu mujizat, itu bagian dari mujizat. Tapi rangkaian hidup kita setiap hari, apa yang kita jalani ini adalah rangkaian mujizat. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur atas semua detik demi detik, waktu demi waktu yang kita jalani. Kita harus penuh dengan ucapan syukur. Baik atau tidak baik, senang ataukah belum senang, kita sedang diangkat tinggi ataukah kita sedang di bawah, ini adalah rangkaian mujizat, perjalanan menuju mujizat. Dan banyak kali hal-hal yang kita alami sehari-hari, kita bisa bernafas, kita bisa memiliki tubuh yang sehat, bisa bangun di pagi hari dengan kekuatan baru, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh dengan cerdas, mereka berhasil dalam studi mereka memiliki nilai-nilai yang baik, dan kita menganggap itu biasa, kita menganggap itu sepele, kita menganggap itu nanti aja, ketika saya melihat hal-hal spektakuler. Tidak. Rangkaian-rangkaian kehidupan yang kita jalani setiap hari itu adalah rangkaian mujizat. Ketika kita mengucap syukur atasnya, maka saudara membuat hidup saudara dan saya menjadi berkat, menjadi saksi. Orang akan menyaksikan bahwa Tuhan menyertai saudara, bahwa Anda ada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam saudara. Kita berpikir itu semua karena kuat dan gagah kita. Ketika kita bisa bekerja, ketika kita bisa masih bernafas, ketika kita sehat, kita pikir itu kuatnya gagahnya kita. Kita pikir itu karena kemampuan kita. Betul, makanan bisa memberikan kepada kita kekuatan di batasan waktu tertentu. Semua obat yang kita minum bisa menolong kita dalam batasan waktu tertentu. Tapi yang membuat saudara dan saya bisa bernafas, itu karena Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan saudara dan saya nafas gratis, yang bisa dibeli di toko, bisa diberi di warung. Ya, nggak ada saudara. Tuhan berikan kepada kita setiap waktu dengan gratis. Dan saya percaya bahwa perjalanan mujizat yang Bapak Ibu dan saya lakukan itu dimulai dengan ucapan syukur. Kita berpikir, ini semua karena kuat dan gagah kita. Padahal bagi saya semua ini karena campur tangan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan semuanya, kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu karena kekuatan Tuhan dan bukan karena kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang saya jalani hari ini. Perjalanan kita nggak sama, saudara. Ada yang menjalani perjalanan hari-hari ini di tengah pohon-pohon yang berbuah lebat, tumbuh-tumbuhan yang berbuah lebat. Ada yang menjalaninya di tengah air yang tenang. Ada yang menjalaninya di padang gurun. Ada yang menjalaninya meneliti lembah-lembah kekelangan. Ada yang sedang mendaki gunung-gunung tinggi. Tapi Tuhan mau kita menjalani semuanya itu dengan ucapan syukur. Karena itu kita belajar pertama, mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Coba kita berlatih. Kita latih dalam 2-3 bulan ini tiap hari ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Mazmur 118 ayat 129 ini menjadi sebuah patron bagi kita. Daud ini sedang mengalami keadaan yang tidak mengenakan, kan ini sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh pemazmur, ya. Namanya nyanyian puji-pujian, ya, yang dinyanyikan oleh Daud ketika dia mengalami keadaan yang tidak mengenakan, musuh sedang maju menyerang dia, dan orang-orang sedang mengelilingi, mengharapkan kehancuran dari hidupnya, tapi dia mengucap syukur. Maka hal yang pertama adalah mengucap syukur, adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Kalau kita mau lihat pintu-pintu mujizat terbuka, mengucap syukurlah.
Dengan bersyukur, kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu bersyukur, maka kita menerima mujizat dari Tuhan. Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Wow. Tuhan membuka pintu. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kita bold. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Tahun ini akan menjadi tahun mujizat ketika umat Allah masuk dengan ucapan syukur. Tahun ini akan menjadi tahun di mana saudara dan saya akan menikmati perkara-perkara hebat ketika kita masuk dengan ucapan syukur. Latih mulut kita untuk jangan bersungut-sungut. Latih mulut kita untuk tidak ngomel. Latih mulut kita untuk tidak mempersalahkan orang lain keadaan situasi. Latih mulut kita untuk tidak menceritakan orang lain, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Tapi pakai mulut kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Alkitab katakan begini, kalau orang tidak masuk dengan ucapan syukur, dia tidak boleh masuk melalui pintu gerbangnya Tuhan. Dan dikatakan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ketika Bapak Ibu masuk dengan ucapan syukur, ini sikap ini yang merupakan karakter saudara dan saya. Tuhan mau kita punya karakter, gaya hidup kita, gaya hidup ucapan syukur, gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jadi pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan itu adalah melalui ucapan syukur. Wow. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah melalui ucapan syukur. Kalau kita ingin melihat kemenangan, kita ingin melihat kelimpahan, maka ucap syukurlah senantiasa. Latih mulut saudara dan saya penuh dengan ucapan syukur. Latih hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Dan kita akan melihat kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Artinya ketika kita mengucap syukur, maka pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat akan semakin terbuka bagi kita. Katakan amin unlimited kali. Haleluya. Amin. Tahun ini menjadi tahun yang Tuhan sediakan kepada orang percaya. Di mana ketika mereka masuk dengan pintu, dengan ucapan syukur, maka Anda akan melihat pintu akan Tuhan bukakan. Akan ada pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat, pintu-pintu pelayanan yang akan terbuka bagi kita. Pintu di mana banyak orang yang akan diselamatkan. Banyak orang yang hatinya terbuka yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Mengucap syukurlah. Karena ini adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Hal yang kedua adalah Tuhan. Yang kedua adalah orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah. Jadi ketika kita ada dalam masalah, persoalan, bersyukurlah. Orang yang bersyukur itu adalah dia mampu melihat sisi positif. Kalau saya katakan ini, dia bisa melihat pintu yang Tuhan bukakan di balik masalah. Atau di balik masalah, dia melihat itu adalah kesempatan, adalah pintu untuk dia naik lebih tinggi. Mampu melihat kebaikan di balik hal-hal buruk sekalipun. Ini orang yang selalu bersyukur. Mampu melihat kebaikan di balik hal-hal buruk sekalipun. Mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan. Karena tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Roma 8 ayat 28. Karena dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Katakan, saya tahu sekarang Allah turut bekerja. Kapan Tuhan bekerja? Waktu kita bersyukur. Orang bersyukur itu adalah dia mampu, dia memposisikan dirinya melihat dari sisi positif di balik masalah. Berkali-kali saya ketemu dengan orang yang bermasalah, selalu sisi yang dilihat adalah sisi negatif. Ada orang yang tidak pernah lihat sisi positif dari diri orang lain.
ketika orang itu diangkat lebih tinggi dari dia. Ada orang yang tidak bisa melihat sisi positif ketika orang sudah melakukan yang baik kepada dia, tapi dia selalu melihat yang buruk dalam diri orang itu. Karena di pikirannya dia selalu mikir kesalahan, kegagalan orang itu di hari-hari yang lalu. Sehingga ketika seseorang itu melakukan hal yang baik, berprestasi, dia tidak bisa melihat sisi positifnya. Bahkan ketika dia ada di dalam masalah, dia juga tidak bisa melihat pintu yang dibukakan Tuhan bagi dia, karena dia selalu melihat pintu kegagalan yang kemarin. Bapak Ibu bisa melihat dari apa yang dia omongkan. Dia selalu bicara tentang masa lalunya, bicara tentang kegagalan masa lalunya, dan dia tidak melihat kesempatan yang Tuhan bukakan kepada dia hari ini. Padahal kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yang lama itu sudah jadi sejarah. Yang kemarin sudah jadi sejarah. Tapi hari ini dan besok adalah masa depan saudara. Yang Tuhan rancang penuh harapan bagi kita. Sebaliknya, orang-orang yang suka bersungut-sungut hanya melihat hal-hal yang negatif di balik masalah. Karena pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Orang-orang yang suka bersungut-sungut itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Sebagai tanda bahwa mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi ketika seseorang bersungut-sungut, sebenarnya di hadapan Tuhan, Tuhan melihat bahwa saudara nggak percaya kepada Tuhan. Bahwa kita ragu dengan kuasa Tuhan. Sebaliknya ketika kita mengucap syukur, itu tanda iman, tanda bahwa kita percaya. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Maka ketika saudara dan saya membangun hidup kita, dengan sikap, dengan gaya hidup ucap syukur, maka itu adalah pintu gerbang mujizat yang akan saudara dan saya masuki setiap waktu, setiap hari, setiap pagi Anda akan menikmati perkara-perkara hebat. Mari ubah cara ngomong kita, cara kita bersikap dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, dan Anda akan melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan yang berperang untuk kita. Orang mengucap syukur itu, dia mengizinkan Tuhan yang berperang bagi dia. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengizinkan dia bekerja sepenuhnya dalam kita. Misalnya saudara, Tuhan aku bersyukur. Itu tanda bahwa saudara sedang menyerahkan semua persoalan, masalahmu kepada Tuhan. Jangan main di perasaan. Orang bersyukur itu adalah Anda percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup. Orang yang mengucap syukur itu percaya bahwa Tuhan masih ada. Dan kalau Tuhan ada, masih ada mujizat. Dan kalau Tuhan ada, pintu gerbang kesuksesan terobosan disediakan kepada saudara. Dia adalah pintu. Dia adalah pertolongan bagi kita. Dia adalah jalan keluar bagi kita. Ketika kita bersyukur, maka semua persoalan dan pergumulan kita di take over sama Tuhan. Maka masalah saudara, persoalan saudara, saudara dan saya itu bukan lagi milikmu, itu akan diambil alih oleh Tuhan. Maka peperangan ini bukan milik saudara, tapi itu milik Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya ada dalam sebuah keadaan yang sulit, maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kita akan lihat perkara-perkara hebat dan ajaib. Mazmur 37 ayat yang kelima. Alkitab berkata begini. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Lihat ada 3 tingkatan di sana. Pertama, serahkan hidupmu. Kalau hidup kita termasuk ada masalah, persoalan, pergumulan, keluarga, semuanya, apa yang orang katakan tentang kita, mungkin mempressing pikiran saudara, serahkan kepada Tuhan. Baru yang kedua, percayalah kepadanya. Yang ketiga, Tuhan bertindak. Lihat urutannya, saudara. Jangan mengharapkan Tuhan bertindak kalau saudara nggak serahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Ada titik tengahnya di situ, yaitu percayalah kepadanya. Tidak mungkin saudara bisa percaya kepada Tuhan kalau kita nggak menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena sebagai tanda kita percaya, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berperang untuk kita. Mari izinkan Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam kita. Dan kita akan melihat mujizat yang akan terjadi melalui pintu-pintu gerbang yang akan Tuhan bukakan kepada kita. Dan pintu-pintu gerbang ini adalah pintu mujizat seperti tadi yang saya katakan. Adalah pintu-pintu kesembuhan, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu pertolongan, pintu berkat, pintu pelayanan yang akan Tuhan bukakan kepada kita. Sehingga kita akan menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Keluaran 14
ayat yang ke-14. Alkitab berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Wow. Pegang ayat ini Bapak Ibu. Ketika kita serahkan semua masalahmu kepada Tuhan, maka Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Hari ini beberapa dari saudara berkata, rasanya masalahku berat banget, persoalanku berat banget. Serahkanlah kepada Tuhan. Dan Dia yang akan berperang bagi saudara dan saya. Kita diam dan akan melihat pertolongan Tuhan datang. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Saya percaya pagi ini ketika Bapak Ibu berdiri dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat yang pertama firman Tuhan berkata kepada kita, mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Yang kedua, orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik setiap masalah. Dan yang ketiga, orang yang mengucap syukur, dia akan melihat bahwa Tuhan yang berperang untuk dia. Dia nggak perlu nyakiti orang lain. Dia nggak perlu ngatain orang lain. Dia nggak perlu nyalain orang lain. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Saudara, Anda harus takut ketika ada orang yang berdoa untuk saudara. Kenapa? Karena dia lapor kepada yang punya hidup. Dia lapor kepada yang punya hidup. Mengerikan, saudara. Kalau dia berdoa untuk Anda untuk bertobat, maka nggak lama lagi Anda akan mengalami pertobatan. Kalau dia berdoa untuk kesembuhan, pemulihan, maka Anda akan melihat kesembuhan, pemulihan. Berdoalah kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Berdoalah kepada kotamu, kepada bangsamu. Supaya hadirat Allah, kuasa Allah dinyatakan. Tuhan yang berperang dan kamu akan diam saja. Dan engkau akan melihat pintu-pintu mujizat akan dibukakan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami ada pagi hari ini, dan kami percaya mujizat-Mu masih terjadi pagi hari ini. Kami mau melihat sisi positif dari setiap masalah yang kami alami. Dan kami serahkan semua masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang berperang bagi kami, kami akan diam saja. Kami akan menontonnya. Karena Engkaulah panglima perang kami, kota benteng kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Untuk penyediaan Tuhan yang hebat, yang ajaib. Materaikan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Mamru menurung. Untuk Henry yang belum dapat pekerjaan. Tuhan berikan kepada dia pekerjaan yang terbaik. Pintu-pintu dibukakan. Anugerah Tuhan turun baginya. Berdoa untuk Alvin. Supaya Tuhan buka jalan juga yang sama untuk dapat pekerjaan. Kekuatan Tuhan berikan kepadanya. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Dona, untuk penjualan tanahnya. Tuhan buka pintu. Kirim orang yang terbaik di waktu yang terbaik. Sehingga tanah ini terjual dengan harga yang terbaik. Berdoa untuk Fenty, menunggu hasil kelulusan daripada suaminya perwira hari ini. Tuhan campur tangan. Dan Tuhan sudah menentukan yang terbaik kepada suami Ibu Fenty. Tetap berdoa dan ucap syukur dalam segala hal. Berdoa kepada Ibu Endang, supaya berdoa kepada anaknya Gatot, yang diajukan tugas di Amerika. Semoga terpilih dan bertugas di sana untuk melakukan tanggung jawab dengan baik, memberkati di dalam nama Yesus semua mereka yang datang di pagi harinya. Hamba berdoa biarlah Tuhan buka pintu mujizat, pintu kesempatan, pintu pertolongan, pintu pelayanan untuk mereka melayani Tuhan, dan mereka akan melayani dan menyaksikan Tuhan ikut campur tangan dan menyaksikan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan orang akan menyaksikannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Ada orang yang bertanya begini, ada orang yang begitu setia mengiring Tuhan, akan tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Apakah itu termasuk orang yang dipanggil Tuhan tapi tidak dipilih Tuhan? Ya, ini pertanyaannya. Orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging, saudara ya. Ya. Ini orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Dia bisa saja dipanggil oleh Tuhan, tapi dia tidak melakukan panggilan Tuhan itu sampai akhir. Dia bisa saja terpilih oleh Tuhan, tapi dia tidak setia sampai akhir. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang terpanggil setia sampai akhir hidup kita. Bukan ketika ada masalah,
Lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena mau lihat hasil. Kita melayani Tuhan karena kita ini cintakan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ingat, melayani Tuhan itu kita nggak boleh fokusnya kepada hasil. Nggak boleh fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan dan fokusnya kepada Tuhan, tantangan masalah kita akan hadapi. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau ada pengumuman, silakan.